Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di pertemuan hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 untuk kegiatan virtual koordinator Indonesia. Semoga acara hari ini, kegiatan hari ini mendapat berkah, mendapat ridho, mendapat Kemudahan. mudahan bagi kita semua ya. Ini saya sambil ngawas try out, sambil ngajar juga jadi rada repot. Punten pisan. Eh, saya serahkan ke Ibu Rian ya untuk mulai kegiatan ini. Mangga Iya, Ibu. iya, terima kasih Bu Lia. Eh, suara saya masuk ya? Ada suara saya? Ada. Ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa di virtual meeting ya. Virtual meeting hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sesi pertama di hari ini. Dan udah siap nih, udah ada pemateri kita yang akan berbagi ilmu. Adalah Pak Edi, beliau adalah Pak Edi Hidayat MPD. Beliau eh, bertugas di SDNU dan Indramayu, dan materi yang akan dibawakan beliau hari ini adalah mengukur keterbacaan teks dengan grafik braille. Seperti apakah itu grafik braille? Kita persilakan Pak Edi untuk memulai materinya. Ya, Ya, mangga silakan Pak Edi. terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dalam kegiatan VCT Jabar 24 ya. Iya, Eh, betul. pada kesempatan di hari Rabu ini tanggal 3 13 ya. 13 bulan Maret saya mendapat giliran di sesi pertama. Nah, untuk materi yang akan saya bawakan yaitu tentang pengukuran keterbacaan teks dengan grafik Braille. Ya, saya share dulu. Maaf Pak Rian suaranya putus-putus jadi selang. Oh iya, siap-siap. Eh, ada suaranya? Iya, iya, iya. Kalau bisa lebih keras ya. Iya, mangga. Iya. Silakan sekarang bagian Pak Edi yang tampil ya. Iya, saya nyimak. Ya, Nah, Iya, gitu. mangga, silakan. ya. Ini ada ya, layarnya ada. Ada muncul. Ya, saya play dulu ini. Oh, malah ini yang keluar. Ini gimana? Di layar sudah muncul. Oh, itu Pak. Yang ini Bapak pakai PowerPoint ya? Iya, pakai PowerPoint. PowerPoint. Oh, itu slideshow-nya Pak. Tinggal diklik slideshow aja. Yang di apa itu kanan bawah ya? Kanan bawah yang kayak gelas. Hmm. Sebenarnya Kelihatan ya? Ada, udah muncul. Oh iya, baik. Rizky sebenarnya mau aku betul keren. Ari Padli tak Eh, ya? Bulia, Adli. Bulia punten di mute yang lainnya suaranya Bulia. Ya, baik, Pak. saya mulai. Ya, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk hari ini saya akan membawakan materi tentang mengukur keterbacaan teks dengan grafik file, di mana manfaatnya itu untuk menentukan bacaan yang tepat untuk siswa atau anak didik kita. Eh, Keterbacaan sendiri itu kalau diartikan adalah bisa tidaknya suatu teks atau bacaan itu dipahami oleh siswa. Kadang siswa itu membaca teks tapi tidak mengerti apa yang dia baca, dan itu tidak satu dua saja kasusnya, banyak sekali, sehingga ketika belajar sesuatu tapi teksnya dia tidak pahami, akhirnya dia tidak paham apa yang ingin disampaikan oleh gurunya atau dari buku tersebut. Nah, ini saya sudah bisa buka ya. Apa nih?
hilang Bu ya. Iya, barusan lost. Udah bisa gabung lagi. Ya, mangga Pak Edi dilanjut. Oh, Iya benar. itunya ya, slide-nya ya. Iya slide-nya. Diklik lagi aja Pak Edi. Iya, sip. Masalah. Iya. Rekaman udah jalan ya Pak Edi, udah siap? Iya, PowerPoint sudah jalan. Terus recordernya sudah siap? Sudah. Sudah jalan. Silakan mangga Pak Edi dimulai. Ya, ini saya nggak PowerPoint-nya gini aja nggak bisa jalan soalnya. Iya udah. Ya udah nggak apa-apa Pak Edi, tinggal diklik ke bawah aja nanti. Nah, latar belakang kenapa kita harus mempelajari cara mengukur keterbacaan. Yang pertama adalah bacaan untuk peserta didik atau siswa kadang tidak jelas tingkat keterbacaannya. Kadang-kadang untuk anak SD misalkan dapatnya bacaan untuk setingkat anak SMP, atau anak SMP dapat bacaan setingkat SMA, sehingga apa yang dia baca itu jarang sekali atau bahkan tidak bisa dipahami sama sekali. Kemudian yang kedua, guru juga kadang tidak tahu bahwa keterbacaan suatu teks itu materinya tidak sesuai. Jadi guru hanya memberikan teks tapi dia tidak tahu itu apakah dipahami atau tidak oleh siswa, sehingga materi yang ingin disampaikan yang harus dipahami siswa itu tidak tersampaikan. Kemudian kasus yang ketiga itu kadang teks itu tidak menyebutkan tingkat keterbacaannya. Bahkan hampir semua buku teks yang ada di buku itu tidak disebutkan tingkat keterbacaannya, kelas berapanya, sehingga siswa asal baca saja. Padahal tingkat keterbacaan ini sangat mempengaruhi tingkat kepahaman siswa terhadap satu teks. Kemudian yang terakhir, guru kadang malas untuk mencari teks yang cocok dengan tingkat keterbacaannya, sehingga kalau sudah dapat tentang sebuah materi langsung diambil saja tanpa mengukur dulu tingkat keterbacaannya. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur tingkat keterbacaannya agar cocok dengan kelas siswa? Yang saya gunakan di sini adalah bagaimana mengukur tingkat keterbacaan itu dengan namanya grafik Frey. Ya, saya tunjukkan grafiknya. Nah, grafik Frey ini sesuai dengan namanya itu ditemukan oleh Frey ya. Jadi fungsinya untuk mengukur tingkat keterbacaan, di mana tingkat keterbacaan ini dibedakan menurut kelas-kelasnya. Nah, yang di tengah ini adalah kelas, mulai dari atas ini kelas 1, 2, 3, 4, sampai yang paling bawah ini level college atau level universitas. Nah, untuk yang vertikal, ini adalah jumlah kalimat dalam 100 kata. Nah, mulai dari paling bawah itu 2 kalimat, 2,5 kalimat, 3, dan seterusnya paling banyak 25 kalimat. Sementara yang di bawah ini, yang horizontal ini adalah jumlah suku kata dari 100 kata itu. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kita lihat. Yang pertama, kita cari sebuah teks. Kemudian dari teks itu kita hitung kata dalam teks tersebut hingga mencapai 100 kata. Nah, setelah dapat 100 kata, ya, dilanjut ya. Iya, mangga dilanjut Pak. Ya, setelah mencapai 100 kata, kita hitung jumlah kalimatnya. Jadi sampai 100 kata itu berapa kalimat yang ada. Kalau kalimatnya tidak selesai, ketika mencapai 100 kata itu, maka kalimat terakhir yang belum selesai itu kita hitung menjadi desimal. Jadi kalimat terakhir itu kita hitung dulu jumlah katanya. Kemudian kita hitung sampai jumlah terakhir kata yang mencapai 100 kata itu per jumlah seluruh kata dari satu kalimat terakhir itu.
Jadi misalkan dari kalimat terakhir itu ada 16 kata. Nah, sementara di kata yang ke-100 itu baru mencapai kata yang ke-8 saja. Maka cara menghitungnya adalah 8 per 16. Itu jadinya 0,5. Nanti 0,5 ini digabung dengan jumlah kalimat yang sudah dihitung pertama kali tadi. Kemudian setelah dihitung jumlah kalimatnya, dihitung juga jumlah suku kata dari 100 kata tadi. Ya, suku kata. Kadang dalam satu teks sudah ada seperti singkatan. Nah, singkatan ini dihitung berdasarkan jumlah hurufnya. Seperti UKS. UKS itu kan 3 huruf, maka bernilai 3 suku kata. Nah, setelah dihitung jumlah suku katanya, lalu kemudian dikalikan dengan 0,6. Ya, setelah dapat jumlah kalimatnya berapa dan jumlah suku katanya berapa, kita lihat lagi grafik Frey-nya. Ya, ini. Jadi misalkan katanya ada 4,5. Kemudian suku katanya ada 140. Maka titik temunya adalah ya ini di sekitar di sini. Ini di kelas 8. Artinya bacaan itu khusus atau cocoknya untuk tingkat kelas 8 atau kelas 2 SMP. Untuk tingkatan yang lebih rendah, maka jumlah suku katanya pasti lebih sedikit ya. Sementara untuk jumlah suku kata yang lebih banyak itu untuk tingkatan yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau keterbacaan wacana itu setelah diukur dengan grafik Frey ternyata tidak cocok? Maka kewajiban guru untuk menyesuaikannya dengan kelas siswa. Jadi misalkan saya di SD, maka harus disesuaikan lagi tingkat keterbacaannya sesuai dengan anak SD. Walaupun bacaannya itu untuk tingkat SMP misalkan. Nah, bagaimana cara mengubah keterbacaannya? Yang pertama itu jika ada kata-kata sulit, itu kita ganti dengan kata-kata yang mudah. Jadi padanan katanya atau sinonimnya itu kita cari. Kemudian jika ada kalimat yang belum terlalu intim atau belum terlalu familiar dengan siswa, dia belum pernah mereka dengar, itu kita sederhanakan kalimatnya. Jadi pokoknya agar kalimat itu bisa dipahami dengan mudah oleh siswa. Kadang ada kata-kata yang mungkin belum mereka dengar, terus kalimatnya juga agak sulit. Nah, itu yang harus kita rubah. Kemudian kita ubah paragraf-paragrafnya menjadi paragraf deduktif. 2019 acak. Ya. Tolong yang kalau masuk ke Ridho dulu ya, Ini Pak Edi. Iya. Iya. Apa namanya, dilanjut aja Pak Edi. Nanti saya sudah jawab Iya, dulu iya. ya. Iya, siapa enggak? Iya. Ya, kalau sudah menyusun kalimatnya, kemudian mengubah kata-katanya dengan kata-kata yang mudah, kita hitung lagi dengan cara seperti atas, yaitu dihitung lagi 100 kata, kemudian dihitung kalimatnya, sampai seterusnya. Nanti kalau belum sesuai lagi, kita ulangi lagi seperti di atas, sehingga nanti kita akan mendapatkan satu teks yang memang benar-benar cocok untuk dibaca oleh siswa di tingkatan kelas yang kita ajar. Ya, seperti itu. Ini adalah cara untuk mengukur keterbacaan, kemudian cara mengubah keterbacaan siswa sehingga siswa bisa memahami apa yang ada di dalam teks itu. Mungkin agak rumit juga, tapi karena memang ini tugas guru, jadi sebisa mungkin harus tetap kita lakukan ya. Ya, apalagi sekarang kan kemajuan zaman, kita mau mencari suatu teks itu tinggal copy paste di Google tanpa harus membacanya terlebih dahulu kadang-kadang ya, sehingga tingkat keterbacaannya sangat jauh sekali untuk diperhatikan, seperti itu Bu. Iya. Mungkin demikian saja Bu materinya. Iya. Jadi ini gimana Bu? Apa namanya? Ya, mangga silakan kepada para partisipan, barangkali ada yang mau
tanyakan kepada pemateri kita hari ini. Ini cukup menarik ya Pak Edi ya. Apalagi Graphicfry itu awalnya saya kira ini ya, apa namanya, aplikasi, ternyata bukan ya Pak ya? Bukan, ini hitungan Memang sendiri ada dia. rumusnya ya. Ada ya. Gitu. Iya iya. Berarti tadi yang Pak Edi bilang bisa dikasih contoh nggak Pak? Misalkan apa namanya kayak hitung-hitung studi kasus gitu ya. Sekarang misalkan Oh iya, iya. Pak Edi berapa menit nih baca gitu ya, biar nanti kita sambil belajar menghitung juga Pak. Silakan Pak. Ya boleh, saya contohkan dulu ya. Ini saya Iya cari iya itunya dulu. iya. Silakan Mangga. Halo? Iya, silakan Pak Edi. Ah iya. Ini di komputernya lost nih. Programnya hilang. Aduh, ini mohon maaf Bu, ini saya contohnya belum Iya ketemu iya. ini. Itu harus ini Pak. Kalau misalkan apa namanya, Gimana? kita ulang lagi ya. Apa Ah, namanya tadi yang Graphicfry itu memang ada bukan aplikasi software Pak, bukan? bukan, bukan. Ini hitung-hitungan Oh, manual. oh ya udah, gimana kalau Pak Edi baca teks yang ada di situ aja Pak? Jadi nggak usah Gimana? baca teks yang ada di situ aja. Ya mau baca koran atau misalkan buku teks gitu ya. Nanti di timer Iya, pakai HP misalkan, terus nanti biar kita ketahuan oh berapa nih hasilnya gitu Pak. Gimana Pak kalau kayak iya, gitu? iya. Ya, boleh. Ini saya mau nyari Teksnya. sebuah teks dulu. Oke, siap, siap. Mangga sambil Ya, Pak Edi mencari teks, para ya, barangkali ada partisipan, yang ditanyakan. ya ada yang ditanyakan apa namanya tentang bagaimana mengukur tadi ya, mengukur keterbacaan dengan Graphicfry ini nih. Dan kalau saya pikir Graphicfry ini enak ya karena tidak usah berhubungan dengan sinyal. Jadi sebenarnya Hmm. mau dimanapun gitu ya. Biasanya kan kalau software gangguannya ada gitu ya. Kalau yang online mungkin karena ya tadi ada masalah di sinyal atau misalkan aplikasi expire atau misalkan apa gitu. Tapi ini Iya. bisa langsung gitu ya Pak, dimanapun bisa dipakai gitu tanpa harus butuh kuota, tanpa butuh jaringan. Yang penting mungkin kalkulator di sini ya Pak untuk menghitung ya Pak. Iya, menghitung. Apalagi Iya 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 iya. kalau di Word atau apa kan ada semacam penghitung kata itu ya, suku kata atau kata itu. Iya iya iya. Word count-nya kan ada, jadi kita tidak bisa capek-capek menghitung dengan Oh, oh manual. gitu. Iya, iya, betul, betul, Ya, betul. Jadi tidak usah manual dihitung jumlah kata dalam satu paragraf mungkin ya, Pak? iya. Iya, siap, siap. Udah ketemu Pak teksnya? Ini belum Oh, ini masih? lelet Oh, banget ya. komputernya. Iya, sambil jalan, Pak. Tenang aja. Hmm. Nah, kadang para penerbit buku juga melewatkan proses penghitungan keterbacaan ini sehingga buku teks yang ada pada anak-anak itu kadang keterbacaannya bisa lebih tinggi atau lebih rendah sehingga tidak sesuai Hmm, dengan ini keterbacaan siswanya.
Iya gitu. Kalau Pak, kalau berbagi sedikit ini nih Pak, hasil Ya gimana? tingkat keterbacaan di SD Bapak sendiri seperti apa Pak? Soalnya gini Pak, kebetulan kan saya di SMP ya. Di SMP Mm-mm. itu masih ada, saya masih menemukan beberapa anak yang memang membacanya masih terbata-bata Pak. Entah itu Oh gitu ya. ya kalau di SD sendiri jadi menimbulkan pertanyaan juga nih ke saya. Sebenarnya masalahnya ada di mana sih gitu ya. Kebetulan saya guru BK nih, guru BK di SMP. Ketika ada laporan dari wali kelas bahwa Bu Rian ini ada anak yang bacanya masih susah, masih di terbata-bata. Jadi belum bisa merangkaikan kata malah. Jadi Hmm. bahkan ada yang apa namanya, huruf masih kebalik gitu, padahal udah SMP gitu ya. Ya Iya ketika iya. saya panggil, saya kan menjalankan tugas saya sebagai guru BK, ya saya manggil orang tua gitu. Akhirnya kan konsultasi sama orang tua sebenarnya ada apa dan bagaimana gitu ya. Dan jawaban malah mereka menyatakan bahwa wah masa Bu anak saya nggak bisa baca gitu ya. Eh Perasaan saya mah aman-aman aja Bu. Nah kayak katanya kayak gitu gitu. Jadi makanya saya juga Hmm. jadi penasaran ini sebenarnya akar permasalahannya di mana gitu. Apakah memang di SD eh, tidak 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 terlihat gitu ya si anak tuh sampai bisa satu-satu atau seperti apa gitu saya kurang paham juga Pak. Nah mungkin Pak Edi bisa Mm-mm. bantu nih itu kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Ya, Iya. mangga Pak. Nah, kalau menurut saya sendiri, ini kan mengukur dari sudut bacaannya, bukan dari siswanya, Bu. Oh gitu gitu gitu. Iya, Iya ya. iya iya. Kalau kasus ibu itu sepertinya memang masalah ada di siswanya. Iya iya. Ya, jadi ada semacam penyakit apa ya? eh, yang susah menulis disleksia atau apa namanya Oh istilah itu, Bu? disleksia. Oh disleksia yang baca ya Pak ya. Iya iya Iya, iya jadi iya. kadang huruf terbalik seperti itu tuh. Iya iya iya. Terus kalau anak normal memang dengan bacaan yang sama di tingkat yang sama, kalau normal itu pasti mengerti kalau anak yang normal gitu. Iya. Jadi mungkin itu memang ada masalah dengan anaknya itu sendiri ya. Jadi bisa jadi ini ada satu kelainan pada anaknya atau memang dari awal pembelajaran dia di dasar itu memang tidak tersampaikan dengan baik pembelajarannya. Bisa jadi seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Oh, siap, siap, siap. Saya pikir apa namanya? Ya, ini manfaatnya besar sekali ya grafik Prey ini. Tapi Mm-mm. masih penasaran Pak, pengen dicobain Pak. Oke, ya ini Iya, saya sudah siap. dapat pas 100 kata ini. Terus kata mangga, mangga. Nah, ini kalau dilihat ini kebaca nggak ya? Ini 100 kata jumlahnya, wordnya 100. Mic-nya bisa bisa lebih deket Pak. Mic-nya suaranya Oh kurang iya jelas. ya, ya, Iya, maaf. siap. Ya, ini jumlah katanya sudah 100 ini. Ya, kelihatan nggak, Bu? Iya, Di samping nih, biasanya kan di Word kan di samping kiri bawah itu ada tulisan Word berapa? 100 kata per 100 nih. Kita hitung dulu itunya apa jumlah kalimatnya. iya. Ya, ini halaman 1, ini namun sampai karyawannya 2, kemudian zero sampai ini 3 dan ini sampai ini 4 dan ada perubahan sampai sini 5. Jadi dari 100 kata ini ada 5 kalimat. Nah, kita lihat di PowerPoint-nya tadi. Nah, 5 kalimat ada di sini. Ya, Iya, iya, sudah iya. tampak, Bu ya? Iya. Nah, ini 5. Terus kita hitung suku katanya. Ini yang cukup lama, Bu. Oh, harus ngitung manual ya Pak ya? Iya, manual. Karena Hmm. di Word kan nggak ada itunya, nggak ada perhitungan suku katanya. Iya, iya, siap, siap. Misalkan ini galangan, berarti kan ada 3 ya. Galah. Oh iya betul. Galangan Betul, 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 betul.
Waalaikumsalam. Terus janjian Ibu di atas lah. Menuju kalau mohon. Enggak makan di atas. Halo? 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 Iya, iya Mangga, silakan Bapak. Tadi sudah saya hitung jumlahnya 247. Nah, dari 247 dikali dengan 0. Hasilnya ketemu 148,2. Ya, di sini. Nah, ini pertemuan keduanya ada di titik temu mana nih? Nah, ini di bagian atas. Sini. Halo? Halo? Iya, iya Mangga Pak. Saya sambil menyimak ya Pak. Saya mute Oh soalnya iya saya ya. lagi di luar kelas. Jadi ini takut suaranya masuk ke dalam. Sambil saya simak Pak. Iya Mangga Oh silakan. iya ya ya. Ya. Kalau dilihat dari titik temunya, bacaan ini ada di angka 9, sehingga ini cocok untuk kelas 9 atau kelas 3 SMP berarti ya. Ya, seperti itu prosesnya, Bu. Jadi dihitung kalimatnya, kemudian hitung jumlah suku katanya dikali dengan 0,6, kemudian dicari titik temunya. Setelah tadi saya praktekkan itu, bacaan tadi cocoknya untuk di kelas 9. Ya, seperti itu, Bu. Oh gitu. Berarti untuk soal itu memang cocoknya untuk kelas
9 Oh, ya? 9 ya. Oh iya, siap, 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 siap. Dan Oh, menarik sekali. Berarti bisa ketahuan ya, Pak. Kalau untuk bikin soal ini sangat penting ya. iya ini. Maksudnya bisa tahu tingkat kesukarannya. Iya, iya, Mm-mm. iya, siap. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari peserta, mangga. Iya, mangga kepada partisipan yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Selagi masih ada waktu ya, silahkan. Apa namanya? Masih ada kepenasaran tentang grafik Fry ini? Bisa ditanyakan langsung ke presenter kita hari ini. Bu, Bu siapa? Bu Lia mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu Lia? Bu Lia mungkin ada yang mau ditanyakan, mangga Bu Lia. Halo, halo Pak Edi, udah di Ya, close? silakan. Oh iya iya. Silakan. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi, mangga. Eh, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada partisipan. Ada siapa ini? Pak Gama? Bu Gama ya. Ada Bu Gama, ada Bu Winnie, ada Bu Lia juga. Mangga silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ke ke Pak Edi. Bu ini lagi off. Oh iya, Bu Winnie lagi ada ini mungkin ya, ada kegiatan yang Mm-mm. lain. Iya, Pak Edi, saya jadi mau nanya nih, Iya, kalau silakan. Pak Edi sendiri selalu menggunakan grafik Play ini untuk kondisi seperti apa sih? Eh, karena ini kan membutuhkan waktu luang juga, Bu ya. Jadi Iya memang iya. kadang kalau ada waktu luang saya iseng-iseng hitung gitu, apakah ini cocok atau tidak. Iya Terus iya iya. tapi kadang kalau memang waktunya sempit dan saya itu sajalah suuzon apa husnuzon saja sama penerbit sehingga udahlah ini saya anggap sudah cocok dengan tingkat keterbacaan siswa gitu. Memang ini butuh waktu sih, Bu, menghitungnya seperti itu. Oh iya, apalagi tadi menghitung itu ya, menghitung Suku suku kata kata. Iya betul betul lumayan itu juga. butuh butuh apa namanya kesabaran ya Pak ya. Masih manual. Iya betul betul betul. Kalau misalkan kelemahannya apa Pak untuk metode Fry ini? Kekurangannya dan Yang kelebihannya per seperti apa nih? Oh ya, yang pertama pasti kelebihannya tadi tepat, Bu ya. Jadi ini sesuai atau tidaknya itu biasanya memang cukup tepat. Jadi kalau tingkat keterbacaan yang tinggi kadang untuk anak itu tidak bisa dimengerti. Jadi lumayan tepat, tapi kekurangannya itu yaitu untuk mengukurnya butuh waktu yang lama, Bu. Iya, oh iya Waktunya iya. ya, jadi kita harus meluangkan banyak waktu. Mhm. Kalau Kemudian untuk ya gimana? Untuk gimana? gimana? Lanjut dulu Pak Edi dulu mangga silakan. Heeh. Terus untuk mungkin zaman sekarang ini agak geser juga, Bu ya. Jadi anak-anak kan sekarang lebih terbuka dengan informasi, banyak informasi sehingga untuk kata-kata yang sulit dipahami mereka kadang sudah mulai familiar, sudah bisa. Sehingga Kafrika ini kadang tidak bergunanya seperti itu. Jadi tingkat keterbacaannya ternyata anak-anak sekarang mungkin lebih naik gitu. Gara-gara perkembangan zaman seperti ini, Bu. Oh iya 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 iya. Ini ya apa namanya Pak kalau pilihan yang lain nih, alternatif yang lain selain grafik Fry ini yang untuk menghitung ini apa nih Pak? Ada nggak yang lain yang lebih yang bisa mengatasi kekurangan dari grafik Fry ini nih? Mhm. Sebenarnya ada beberapa sama, tapi metodenya grafik juga sama, Bu. Jadi beberapa jenis grafik bukan grafik file dan memang
metodenya hampir sama, jadi menghitung kalimatnya, kemudian suku katanya, cuma mungkin agak berbeda di cara atau apanya, saya tidak kurang mempelajari, saya mempelajari hanya yang grafik phrase saja. Tapi memang masih ada cara mengukur keterbacaan yang lainnya, Mhm. sama-sama dengan grafik. Iya, 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 siap, 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 siap. Pak, kalau misalkan ini kan di SD ya, Bapak ngajar ya. Kalau Iya. di SD, apa namanya, tingkat kemampuan membacanya sekarang seperti apa sih, Pak? Terutama di sekolah Bapak mungkin bisa sedikit share ke semua peserta di sesi ini ya. Seperti apa, Mm-mm. misalkan, Iya, iya. apakah memang ya seperti apalah, silakan Bapak sharing di sini. Kalau untuk tingkat keterbacaan, bukan tingkat keterbacaan ya, membaca Kemampuan ya, siswa sendiri, kemampuan ya membaca kemampuan, ya. bukan tingkat keterbacaannya. Kemampuan membacanya sendiri, saya rasa di sekolah saya sudah lumayan bagus, sudah bagus lah. Jadi saya tidak menemukan anak yang seperti ibu ceritakan tadi. Mhm, Jadi anak memang sudah semua lancar membaca. mhm. Cuma masalahnya untuk paham tidaknya itu masih belum terlalu bisa dipahami gitu ya. Karena untuk mengukurnya kan butuh alat ukur yang lain. Kalau untuk mengukur bagaimana bisa membaca dengan lancar atau tidak kan cuma dites langsung saja. Kalau ini mengukur paham tidaknya itu harus dengan tes yang lebih teliti lagi. Oh iya, iya, siap, Iya, siap. jadi untuk membaca sendiri anak-anak sudah lancar. Kemudian paling beberapa kalimat atau kata yang mungkin agak sulit itu yang masih belum dipahami siswa, tapi sudah bisa dibaca dengan lancar untuk membacanya sendiri, Bu. Oh gitu, iya, 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 iya. Kalau untuk membaca sendiri sebenarnya di SD tuh dikenalkan kapan sih, Pak? Soalnya kan tadi ya ada, jadi di luar ini nih, di Curhat. luar tema Ya nggak nggak apa-apa, apa-apa. iya. Kan Ya. apa namanya, dengan kurikulum di kita ya, yang kalau saya sih Mm-mm. posisinya sekarang sebagai orang tua lah ya, yang katanya di TK itu hanya belajar untuk bermain, tapi ternyata kan sekarang rata-rata di TK sudah mulai ada apa ya, ada acuan anak harus bisa membaca nih karena di Iya, iya, SD-nya harus betul. bisa baca gitu ya. Nah, itu Mm-mm. sebenarnya seperti apa sih Pak kondisi di SD sendiri gitu? Apakah memang itu diperlukan gitu atau bagaimana nih gitu? Iya. eh Kalau di aturan sendiri, anak-anak kan minimal 7 tahun, bukan minimal ya. Ya 7 tahun itu harus masuk sekolah dasar, mau bisa baca mau enggak itu harus masuk sekolah dasar. Iya, iya. Jadi kalau kurang dari 7, walaupun dia sudah pinter baca atau tidak itu sebenarnya aturannya kan tidak boleh. Cuma di beberapa sekolah kan kadang gurunya tidak mau repot gitu ya. Iya, iya. Ya jadi ada persyaratan khusus dari sekolahnya sendiri itu harus anak-anak Mewajibkan harus anak. bisa, iya harus bisa baca dulu. Padahal di aturan sendiri dari negara itu tidak ada. Jadi pokoknya anak 7 tahun harus sudah masuk sekolah dasar. Mau bisa Iya, iya. baca mau tidak. Ya. Yang ngajarkan siapa ya? Tugas guru kelas satunya nanti. Oh gitu. Iya, Cuma iya. cuma yang agak bingung itu anak-anak kan boleh belum bisa baca masuk ya. Iya. Cuma materinya itu kebanyakan baca tulis jadi bingung juga ya. Nggak ini mungkin ya, nggak apa Iya, jadi namanya? nggak mengajarkan baca tulis dulu tapi langsung ke materi gitu. Oh, oh iya, jadi iya, Mm. jadi ingat juga anak saya ketika memang pertama kali dimasukkan ke sekolah itu memang kondisinya tidak bisa baca, Pak, belum bisa baca Heeh, gitu. Karena heeh. memang saya ke guru TK-nya mengarahkan bahwa ibu biar biar aja anak sebisanya gitu ya. Jadi nggak harus, Mm, mm, mm. takutnya kan ketika ada tuntutan di SD dengan kurikulumnya yang harus bisa baca itu ya. Jadi kan ada pressure juga kepada guru TK ya, Pak ya. Mm, Takut bahwa, mm. "Ah, ini anak-anak kasihan nanti di SD nggak bisa masuk nih gitu atau nggak bisa mengikuti nih gitu." Tapi kalau saya udah ngasih Mm, warning ke mm. gurunya yang di TK bahwa, "Ibu, tolong anak saya jangan terlalu di-press buat bisa baca, sebisanya aja," gitu ya. Jadi alhasil Mm, mm. ketika masuk ke SD dan kebetulan memang SD-nya swasta dan ada tes gitu ya, anak saya memang nggak bisa gitu, nggak bisa baca. Tapi alhamdulillah nih ternyata satu semester juga bisa ngejar ya sebenarnya ya Pak Iya, ya. iya sebenarnya. Dan kalau anak udah bisa, udah mau gitu ya, belajar, cepet waktunya ya. Iya. eh
Bahkan sebenarnya ada aturan tersendiri kalau ada sekolah yang mewajibkan seperti itu akan dapat sanksi gitu. Oh, gitu ya, gitu gitu. Jadi ya terima saja lah, pokoknya 7 tahun, dan memang sekarang kan ada aturan zonasi itu, Bu. Iya, 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 Ya, iya. jadi sesuai zona ya harus diterima. Mhm. Kalau mau tetap mengadakan tes itu ya nanti dapat sanksi sekolahnya. Seperti itu. Iya, siap, siap, siap. Oke, sekarang waktu sudah jam 9.50 mungkin ya. Ada yang mau Ya, ditanyakan lagi atau bagaimana nih, Pak? Mau langsung ke kesimpulan atau kita masih buka sesi tanya jawab nih? kayaknya Masih ada waktu 5 menit lagi ya sebenarnya ya, Pak. Lumayan buat hmm, mengisi kita apa lagi nih? Kalau tadi kan Bapak ngasih contoh yang ternyata teksnya itu cocoknya untuk SMP ya, Pak? iya, Kalau misalkan kita ngitung lagi nggak apa-apa, Pak? boleh boleh. Kalau ya tadi coba coba sekarang kita cari teks yang memang cocok nih untuk SD nih, Pak. Contohnya yang seperti apa nih? Yang kecil aja, Pak. Yang pendek-pendek nih, yang SD nih buat SD. Kalau dilihat dari grafik file-nya sendiri kan kalau untuk tingkatan SD itu jadi kata kalimatnya banyak tapi suku katanya sedikit. Ya, Kalimat itunya banyak. suku katanya Berarti sedikit. harus dari buku cerita mungkin ya, Pak ya? Buku Iya, cerita anak iya. mungkin ya? Mm-mm. Oh, berarti jadi masukan juga nih buat saya bahwa ternyata buku cerita yang baik untuk anak itu adalah yang eh, Kalimat banyak. kalimatnya banyak tapi Iya, suku kata sedikit. Itu maksimal iya. berapa suku kata tuh, Pak? Ada ininya nggak, ada aturannya? Tidak ada satunya, cuma jadi kalimatnya tuh pendek-pendek, tidak panjang-panjang gitu. Contoh, Pak, contoh. Bisa ngasih contoh nih? Contoh ya, Pak? Boleh? Boleh, boleh. Ah, iya. Mangga, mangga, silakan. Jadi misalkan ada seekor kancil di hutan, sudah. Itu kan satu kalimat. Iya, iya. Nah, itu kan pendek. Dia hidup sendirian, sudah, titik lagi, kalimat lagi. Iya, Nah, itu kan pendek-pendek. Jadi nanti iya. dihitungnya kalimatnya sudah dua itu. Coba bandingkan dengan misalkan di seekor hutan yang lebat tinggal seekor kancil sendirian tanpa sanak saudara. Itu kan satu kalimat tapi sangat panjang. Iya, iya, betul, betul. Nah, jadi Siap, siap. ciri dari apa keterbacaan untuk anak-anak SD biasanya kalimatnya pendek-pendek, kemudian suku katanya eh maaf kalimatnya panjang-panjang, suku katanya sedikit. Nah, Contoh-contoh, Pak. iya yang tadi tuh. Jadi Yang tadi, iya, siap, siap. ya, kalau untuk tingkat universitas biasanya kalimatnya panjang-panjang, suku katanya banyak. Kalimatnya pendek-pendek, suku katanya banyak, kebalikannya jadi. Oh, jadi yang kata-katanya panjang mungkin ya, yang suku kata jadi Heeh. kan katanya jadi panjang gitu ya, Pak. Heeh, Siap, jadi siap, siap, siap. biasanya kan kata-kata yang panjang kan agak sulit dipahami oleh anak-anak sehingga Anak-anak ya, betul, heeh, betul. sehingga keterbacaannya juga sulit. Seperti itu, Bu. Siap, Jadi siap, siap, siap. Ada lagi mungkin Pak yang mau ditambahkan sedikit nih, sedikit closing nih. Ada beberapa waktu yang ada sambil nunggu ini ya, jam 9 nih. Boleh silakan yang uh, mau Bapak sampaikan. ya baik, terima kasih, Bu. Kadang keterbacaan ini luput dari perhatian kita guru karena memang kita tidak memahami apa itu keterbacaan, kemudian cara menghitung keterbacaannya dan bagaimana mengubah keterbacaan itu sendiri. Oleh karena itu, mulai dari sekarang setidaknya kita cari tahu dulu berapa tingkat keterbacaan yang suatu teks yang akan kita berikan kepada siswa kita sehingga kita tidak salah dan tidak menzolimi siswa karena tidak bisa mengerti apa yang mereka baca. Mungkin demikian saja, Bu. Oke, ya terima kasih kepada Pak Edi atas pemaparan hari ini yang sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita juga ya bahwa ternyata memang
kita sebagai seorang pengajar alangkah lebih bijak untuk memberikan bacaan kepada siswanya. Jangan sampai kita memberikan bacaan yang memang tidak sesuai dengan tingkatan usia siswa kita. Iya, betul. Nah, iya betul. Oke, terima kasih Pak Edi atas pemaparannya dan terima kasih juga pada partisipan yang sudah bergabung di sesi pertama ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil intisari dari apa yang sudah Pak Edi sampaikan. Oke, saya sebagai moderator terima kasih dan izin undur diri. Saya kembalikan kepada host Ibu Lia Nur Iliani. Mangga, silakan Bu Lia. Ini sudah di Halo, off aja. belum. Tunggu, nanti nunggu closing Bu Lia aja. Biarin aja Oh dulu, iya Pak. ya. Ya, Recordingnya biarin ya. iya, biarin aja sampai Bu Lia nanti closing. Iya, Ini saya ngisi presensinya gimana sih, Bu? Ini sebagai narasumber ya? ngisi. Iya, berarti sebagai narasumber. Salam, Bu Lia punten di closing dulu ya. Di closing dulu roomnya. Ya, bukan di close, ditutup dulu. Bukan, bukan. Bukan. Ya, closing dulu. Iya, siap. Silakan Bu Lia. Bu Lia. Halo? Iya. Iya, Pak Bu Lia, silakan di closing dulu Bu Lia. Iya, terima kasih Pak Edi dan Bu Rian atas materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita tutup meeting pertama tanggal 13 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.